yang mana belasan hari hingga hampir 20 hari Ramadan kita telah mendirikan Qiyamul Ramadan dan menyimak ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh para khatib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, seringkali yang saya simak ayat-ayat Ramadan dari ayat 183 hingga 187-nya. Kebanyakan khatib membahas tentang 183 sampai 186. Bukan tidak baik, semuanya baik. Tapi sangat jarang mubalik yang menyampaikan Al-Baqarah 187. Padahal itu adalah closing, penutup. Yang mana biasanya penutup itu selalu terindah. Ya, 183 mengatakan wajibnya berpuasa, kutiba alaikumusya. Kemudian disusul dengan fikih-fikih pemahaman aturan ketika kita meninggalkan puasa karena safar. Kemudian dilanjut Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Kemudian dilanjut 186-nya bahwa ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat Ramadan tidak berhenti sampai situ. Masih ada 187, bahkan 187 adalah ayat terpanjang pada ayat-ayat Ramadan. Mungkin 2 baris, 3 baris yang sebelumnya. Tapi 187 ini setengah halaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas syiyam. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian yaitu jima atau menggauli istri kita bagi yang bapak-bapak sudah mempunyai istri sah. Itu tandanya sebelumnya itu tidak halal karena memang mengikuti syariat puasanya orang Yahudi. 24 jam berpuasa, 24 jam tidak bertemu istrinya. Pripun bapak-bapak tidak ketemu istrinya 24 jam? Tahu maksudnya tidak bertemu istrinya ya? Bukan bertemu, maksudnya bertemu. Nah itu tadi. Pripun kuat Pak? Kuat, khawatir. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala uhilla lakum, dihalalkan. Dan ini Masya Allah hikmahnya luar biasa. Cuman saya tidak fokus pada penggalan ini. Saya fokus pada penggalan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Loh, puasa itu identik dengan menahan lapar, menahan lisan, menahan telinga. Kemudian syahrul Quran, bulan petunjuk, bulan Furqan. Kemudian bulannya berdoa, bulannya Lailatul Qadar. Loh, pada penutupnya Allah Subhanahu wa taala itu menyisipkan pesan harmonisasi keluarga. Untuk apa? Mengevaluasi. Barangkali ada yang keliru pada keluarga kita, khususnya bapak-bapak sebagai pemimpin rumah tangga. Ibu-ibu mah ngikut aja, leres nggih Bu nggih? Oh, ngikut mawon. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Libas niku napa? Pakaian. Kemudian ayat ini penting untuk ditafsiri agar kita tidak salah menerjemahkan. Pakaian. Gimana ya? Suami pakaian sebagai untuk istrinya. Istri pakaian untuk suami. Maksudnya apa pakaian? Kemudian ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah menutupi aib-aib pasangan kita masing-masing. Atau gampangannya, marilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau memang ingin harmonisasi keluarga kita itu maksimal, maka ini kuncinya di bulan Ramadan, mengkoreksi apakah kita sebagai pasangan sudah benar-benar mengkubur aib pasangan dan anak-anak kita. Jangan-jangan kita masih membandingkan pasangan kita dengan orang lain, bahkan membandingkannya di depan masyarakat. Jangan-jangan kita masih suka membandingkan anak-anak kita ketika hari raya besok. Hati-hati. Anakku sudah menikah, kamu kok belum menikah? Nah, tetangga sudah menikah, kamu kok belum menikah? Nah, itu di depan saudara lagi ya. Gimana ini? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kenapa saya pakai diksi kubur? Karena mengubur sesuatu itu identik dengan sesuatu yang busuk.
kucing meninggal dikubur, manusia dikubur, ya karena kalau tidak dikubur nanti bau. Dan ulama juga mengatakan seperti itu. Aib itu ya, kalaulah kita ini tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala aib kita, maka tidak ada seorang pun yang enggan duduk di sebelah kita, bahkan istri kita. Karena kenapa? Saking buruknya keburukan kita, saking Allah beri hijab untuk aib-aib kita. Itulah diksi yang saya ambil adalah kubur. Agar apa? Aib yang baunya menyengat ini kita benar-benar kubur agar baunya tidak tercium oleh siapapun. Marilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita evaluasi lagi. Apakah kita benar-benar menjadi pakaian pada pasangan kita? Kemudian bukan tanpa tujuan. Allah itu memakai kata libas, pakaian. Pakaian itu jenengan beli di toko sama jahitkan di penjahit, itu lebih pas mana? Menjahit. Kalau kita beli di toko, belum tentu pas 100%. Ya, perlu dibawa ke penjahit dulu, biar pas dengan kita. Begitu juga ketika kita ini meminang pasangan kita. Itu ibarat beli baju, belum tentu cukup dengan pakaian tubuh kita. Maka dari itu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik istri-istri kita. Agar kenapa? Baju yang sebelumnya belum pas untuk kita didik istri kita, kita sesuaikan. Kita beberapa kasus juga menyesuaikan karakteristik istri kita. Begitu juga istri. Tidak semua suami itu ketika kita dinikahi oleh beliau, suami kita, itu pas dengan ekspektasi kita. Maka ya gimana lagi? Kita harus sesuaikan kekurangan-kekurangan suami kita ya dengan kebaikan yang kita miliki. Bersabar, tulus, tidak suka menuntut. Itulah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, bukan tanpa sebab Allah itu menyelipkan diksi-diksi tersebut pada ayat-ayat Ramadan. Agar kita tidak terlena, bukan tidak terlena ya. Kita tidak terlalu fokus pada ibadah-ibadah vertikal. Tapi kita juga memperhatikan kondisi rumah tangga kita dan keluarga yang sedang kita pimpin. Apakah sudah benar sholatnya? Apakah sudah benar cara puasanya? Wudunya apakah sudah benar? Kemudian istrinya juga begitu. Suami cari uang apakah sudah halal 100%? Apakah tidak ada syubhatnya? Ya. Bukan diinterogasi, diingatkan. Mas, saya lebih baik kelaparan daripada panjenengan bawa uang banyak tapi berasal dari yang haram. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga selipan ayat ini yang diselipkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim, yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, mampu mengantarkan Ramadan kita pada tahun ini menjadi keluarga yang jauh lebih baik daripada keluarga kita sebelumnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.